Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama kami, bersama Market, bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Seperti biasa kami selalu datang menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Kami berharap semoga apa yang kami lakukan ini, analisa kami ini bermanfaat untuk rekan trader. Setidaknya bisa memberikan sedikit informasi untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semua. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan setelah itu kita akan masuk di tema harian. Sebelum di penghujung sesi ini kita akan mencoba memprediksikan pergerakan pasar pada hari Selasa ini. Oke rekan trader semuanya, di platform kita bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan pasar di hari kemarin sangat dinamis. Setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden, kita bisa lihat indeks dolar Amerika mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Pasar bereaksi turun sampai 107.740. Untuk mencoba naik lagi, tapi kita lihat pembukaan hari ini terjadi gap rekan trader, dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini. Apakah dia masih mencoba untuk kembali naik lagi atau malahan turun lagi ya. Tapi menurut saya sih dia akan mencoba untuk kembali lagi ke posisi 108 lewat-lewat dikit ya, seperti hari kemarin 108.955. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat euro angkel saham dolar kemarin mengalami penguatan yang signifikan, tembus 1.04366. Penguatan yang sangat luar biasa imbas dari dilantiknya Donald Trump, sehingga pasar bergejolak dengan luar biasa. Pound sterling pun juga gitu rekan trader. Pound sterling menguat sampai 1.23438 ya. Dan kita akan lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Imbas dari Donald Trump ini membuat bagaimana pasar bereaksi. Menjelang dan sesudah dilantik, pidato dia yang pertama dinantikan dan pasar mulai melihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Sedangkan untuk gold pada prinsipnya kemarin rekan trader benar-benar wait and see. Walaupun sempat turun di 2689, kemudian dia naik sampai 2709, sekitaran situ rekan trader ya. Setelah itu pergerakannya sangat datar setelah dilantiknya Donald Trump, pidato Donald Trump, sehingga penutupan harga di hari kemarin sangat datar kan trader. Hari ini dia menguat sedikit imbas dari pidato yang dilakukan oleh Donald Trump dan bagaimana reaksi pasar setelah pidato tersebut dikeluarkan. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang walaupun dia sempat mengalami penguatan di 156.445, setelah itu USD Yen Jepang jatuh rekan trader, jatuh hingga menyentuh level 155.514. Dan kita bisa lihat bagaimana pergerakan dari pasangan mata uang ini sangat stabil, reaktif rekan trader ya, hingga menuju ke penutupan hari ini. Oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin ya. Pada prinsipnya di hari kemarin ini pasar bergerak menyongsong dan sesudah Donald Trump dilantik menjadi presiden. Bagaimanakah untuk tema hari ini rekan trader? Untuk tema hari ini saya masih terus mencoba mengeksploitasi pelantikan yang dilakukan oleh Donald Trump dan bagaimana kelanjutannya. Oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah saatnya Trump bereaksi. Nah ini adalah tema yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita bisa tahu bahwa setelah Trump menjadi presiden, di pidato dia yang pertama, kita bisa lihat bahwa bagaimana dia dengan jelas menyatakan bahwa Kanada dan Meksiko tarif akan dinaikkan sebesar 15% dan ini akan berlaku per tanggal 1 Februari.
Jadi dia menepati janji-janji kampanyenya rekan trader ya. Dan kita bisa lihat ini adalah sikap yang diambil oleh Donald Trump setelah dilantik. Selain itu juga janji kampanye dia akan mencoba untuk mengambil terusan Panama. Dan yang luar biasa lagi, dia kembali akan melakukan perang tarif terhadap Cina sampai permasalahan TikTok bisa diselesaikan. Kemarin kita lihat TikTok sempat 5 jam ditutup, down, tapi setelah itu dengan campur tangan dari Donald Trump membuat TikTok dibuka lagi. Artinya di sini ada terjadi ya negosiasi-negosiasi yang dilakukan di mana Donald Trump udah jelas menyatakan bahwa dia akan benar-benar membuat TikTok ini dalam genggaman, dan salah satu pernyataan dia itu adalah tidak tutup kemungkinan akan mengakuisisi TikTok ya, apalagi kalau kita lihat bosnya Tesla si Elon Musk di situ, ya tidak tertutup kemungkinan akan mencoba untuk mengambil ini karena TikTok dianggap sebagai kaki tangan Cina, sehingga kita tahu bahwa pengguna TikTok terbesar di dunia adalah di Amerika, setelah itu Indonesia ya. Nah, oleh karena itu demi kepentingan negara TikTok harus dalam genggaman punyanya Amerika. Oleh karena itu ada unsur negosiasi yang sangat luar biasa di sini ya, sampai ke perang tarif juga. Nah, yang akan diberlakukan oleh Donald Trump. Dan dari sini kita bisa lihat imbas yang terjadi pada pasar sangat luar biasa rekan trader. Pasar masih tetap melihat hal tersebut, dan imbas pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin, kita bisa lihat pergerakan pasar yang sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika bisa jatuh sampai level terendah. Dan ini kita akan menunggu hal tersebut ya. Kita akan menunggu hal tersebut. Baru hari pertama ya. Kita akan melihat bagaimana kebijakan yang akan dilakukan, karena kalau kita lihat juga dari pernyataan dia bahwa dia tidak langsung akan mengadakan seperti kayak gitu, akan ada konsultasi yang sangat luar biasa juga, karena ini akan menyangkut kepentingan ekonomi Amerika, sehingga kita bisa lihat bahwa sangat hati-hati dalam hal ini Trump mengambil keputusan. Tapi secara garis besar keputusan yang diambil oleh Trump adalah untuk melindungi perekonomian Amerika. Perang tarif sudah sangat jelas ya. Salah satu keinginan dia juga adalah mengaktifkan ekspor energi ke seluruh dunia. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana pergerakannya. Kita bisa lihat indeks dolar Amerika sempat jatuh sampai level terendah. Ini juga membuat euro naik, tapi ini adalah imbas sementara. Menurut saya ini adalah imbas sementara reaksi pasar, aksi take profit yang dilakukan, taking profit yang dilakukan, sehingga kita bisa lihat dia bergerak sementara, setelah itu akan datar lagi ya, akan balik lagi ke semula ya. Kita bisa lihat euro juga naik, pound sterling juga naik, emas yang sangat hati-hati. Ya, emas yang sangat hati-hati, tapi dengan statement yang dilakukan oleh Donald Trump, emas mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dan mengincar 2.750. Apakah dia bisa terjadi sampai 2.750 rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader ya. Dan ini juga akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa saatnya Donald Trump bereaksi. Dan kita akan melihat dalam beberapa minggu ke depan bagaimana kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh Donald Trump. Pasar memang benar-benar sangat melihat wait and see apa yang sedang terjadi. Dan kita akan melihat dalam beberapa minggu ke depan pasca pelantikan, pasca untuk melakukan semuanya. Oleh karena itu, rekan trader sekali lagi, pergerakan pasar akan sangat memiliki volatilitas yang sangat tinggi setelah ini. Saat ini memang dia benar-benar wait and see, tapi setelah ini kita akan lihat kebijakan yang diambil oleh Donald Trump akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal kita. Seperti biasa kita akan masuk di indeks dolar Amerika ya. Pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader sudah sangat jelas kita lihat. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di sini. Indeks dolar Amerika mengawali waktu dengan sedikit terjadinya gap ya. Dia sempat dibuka di posisi 108-an naik ke 108.529.
lalu mengalami pelemahan hingga 107,974. Kita akan lihat bahwa pergerakan yang terjadi hari ini, seberapa besarkah pergerakan ini akan berlangsung. Kalau menurut saya rekan trader secara garis besar memang tendensinya bearish ya, tapi menurut saya peluang bullish ini sangat kuat. Dan saya bisa bilang bahwa bullish ini akan mencoba naik sampai, kalau saya bilangnya akan naik mencoba sampai di level paling maksimum di seputaran 108,756. Tapi sekali lagi peluang turun pun juga masih tetap ada, mencoba turun sampai di level paling terendah di posisi 108,103. Ini adalah range pergerakan yang terjadi di indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar, pergerakan euro USD. Untuk euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas hari ini bahwa euro USD dia sedikit mengalami tendensi bearish ya, kejatuhan sedikit mengalami, dan saya berasumsi bahwa peluang jatuh ini masih tetap ada walaupun tidak terlalu besar. Ya, analisa saya kalaupun jatuh dia akan mencoba sampai level paling terendah di posisi 1.03057. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia kembali lagi di posisi 1.0420 di sini. Adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah untuk pound sterling? Pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat jelas. Kita lihat bahwa pound sterling masih memiliki hari ini kondisi bias bearishnya sangat tinggi. Analisa saya dia akan mencoba ya. Kalau kita lihat seperti kayak gini, kemungkinan besar dia itu akan turun sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 1.22159. Tapi hati-hati, peluang naik pun juga sangat besar dan dia akan mencoba naik di posisi 1.23286. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa saja terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada gold sangat luar biasa. Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold tendensi bullish masih tetap ada. Saya bisa bilang bahwa bullish ini akan mencoba naik sampai level paling maksimum menurut saya. Tidak terlalu tinggi banget sih, tapi saya tidak terlalu optimis dia akan naik sampai di level 2745. Terlalu tinggi menurut saya. Kalau dalam pemahaman saya ya, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar, sabar saya lihat dulu. Kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi rekan. Di sini secara lebih tinggi lagi enggak? Ini ya, kalau menurut saya dia akan coba sampai di level sini. Oke, situ ya rekan trader ya. Menurut analisa saya dia ini akan coba sampai di level 2738 ya. Menurut analisa saya itu adalah level paling tertinggi dan pelemahan bisa saja terjadi sehingga dia bisa jatuh lagi ke level paling terendah di posisi 2709. Jadi pada prinsipnya dari 2709 sampai ke 2738 adalah level yang bisa terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang pada hari ini pola pergerakannya walaupun memiliki tendensi bearish, tapi peluang bullish sangat kuat hari ini, pembalikan arah. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik bullish dengan ketinggian yang maksimum di seputaran 156,387 dan apabila terjadi pelemahan, peluang dia jatuh itu sampai di level terendah di posisi 155,067. Ini ya. Ini menurut analisa saya rekan trader. Nah, ini dia. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita untuk kalender ekonomi hari ini. Kalau saya lihat secara garis besar, kalender ekonomi tidak terlalu ada hari ini ya. Yang secara garis besarnya ya, yang bintang 3-nya nggak ada rekan trader, cuman kita itu aja tadi malam ya pukul 00.12 ya. Setelah itu lebih banyak ke bintang 1-2 ya. Ya palingan dari Kanada adalah 20-30 ya sentimen ekonomi. Ya itu sisanya secara garis besar bintang 3 tidak ada, nanti baru besok baru bintang 3-nya ada.
Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.